Di dalam Mazmur 73 ayat 1, Yahweh berkata bahwa Dia hanya bisa baik kepada orang yang syaratnya cuma satu. Hatinya bersih, hatinya jernih. Seringkali kita menganggap Dia itu baik pada semua kita. Ternyata tidak. Lagi sekali Mazmur 73 ayat 1. Dia hanya bisa baik kepada orang yang jernih hatinya, yang murni hatinya, yang tulus hatinya. Pendengar terkasih, sebagai manusia, salah satu indera kita yang sangat berpengaruh dalam hidup kita adalah mata kita. Yang kedua, telinga kita. Nah, ternyata apa yang kita lihat dan kita dengar itu sangat mempengaruhi isi hati dan kemurnian hati kita. Sebagai contoh, dari pagi kita bangun, kita siapkan hati kita, seperti saat ini, ketika sebagian besar orang belum beraktivitas, bahkan belum bangun, kita enak sekali menikmati hadirat Tuhan. Kasih sayangnya kita nikmati, kebaikannya kita nikmati, kita renungkan kembali masa-masa yang kita sudah lewati. Begitu kita keluar kamar, atau kita keluar rumah, lalu kita melihat sesuatu yang gak baik, kita mendengar sesuatu yang kurang baik. Nah, kalau kita tidak menjaga, bayangkan apa yang kita lihat dan kita dengar, itu bisa mempengaruhi hati kita sangat cepat sekali. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau saya pakai istilah firman Tuhan, itu adalah memang firman Tuhan. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi ini, kata-kata tetangga kita, perkataan teman-teman kita, itu saya boleh kata pakai firman juga. Jadi ada firman tetangga, ada firman Tuhan, ada firman dari teman kita, punya pacar yang pacaran, ada firman dari pacar kita. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Seringkali yang mendapat tempat di hati atau istilahnya gampang kita hafalkan, pendengar terkasih, itu firman Tuhan atau firman tetangga. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Pasti kita menjawab, ternyata firman tetangga, firman teman, firman orang-orang lain, itu lebih mendapat tempat di hati kita. Maka itu firman-firman itu yang seringkali lebih gampang kita ingat. Maaf, buktinya, berapa banyak anak-anak Tuhan minggu ke gereja, Jumatnya, jadi baru 5 hari kemudian, kita tanya, firman Tuhan minggu lalu di gereja apa ya? Kebanyakan kita lupa. Tapi firman tetangga sudah 10 tahun, 8 tahun, kita masih ingat sampai hari ini. Nah, itu bukti bahwa hati kita sering kotor. Raja Salomo menuliskan dengan tegas di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu lebih daripada apapun juga yang harus dijaga. Nah, karena ini yang penting. Karena dari dalamnya itu terpancar kehidupan. Pendengar yang terkasih, kalau kita gabungkan dua ayat ini, Amsal 4 ayat 23 dan Mazmur 73 ayat 1, ternyata betapa pentingnya kita menjaga apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Karena itu bisa mengotori hati kita. Nah, begitu hati kita kotor sedikit saja, sungguh kebaikan ayat di surga tidak bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Nah, kalau kebaikannya tidak bisa kita nikmati, pasti yang jelek, yang tidak baik, yang kita alami. Nah, ketika hal-hal yang tidak baik, yang jelek kita alami, kita langsung nyalakan Tuhan. Kita berkata, Tuhan kenapa tidak adil? Tuhan kenapa doa saya tidak dijawab? Maaf, seringkali kita sering mengungkit-ungkit. Tuhan, bukankah aku sudah aktif melayani? Aku rajin doa pagi. Aku hafalkan ayat. Aku baca Alkitab. Aku memberi perpuluhan. Aku begini. Pendengar yang terkasih, kalau sikap kita suka mengungkit-ungkit, menunjukkan apa yang kita sudah buat, lalu kita menuntut Tuhan, maaf, Tuhan kita, ayat di surga tidak seperti itu, yang bisa menerima suap. Jangan menyuap dia dengan aktivitas kita. Jangan menyuap dia dengan kebaikan kita. Jangan menyuap dia dengan, persembahan-persembahan kita. Termasuk perpuluhan kita. Betapa menyedihkan kalau sampai Tuhan harus menuruti yang kita mau. Karena kita sudah berbuat ini, berbuat itu untuk dia. Itu
itu konsep yang salah. Kembali kepada dua ayat itu, Mazmur 7:31 dan Amsal 4 ayat 23. Jadi yang penting sekarang bagaimana kita menjaga hati kita tetap bersih, tetap murni, tetap tulus. Kalau kita ingat ketika Samuel disuruh Tuhan ke Bethlehem, dikatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Yahweh berfirman kepada Samuel, "Aku sudah menemukan pengganti Saul." Bukan Tuhan yang menolak Raja Saul, tetapi Saul sendiri yang menjauhkan diri. Karena dia sengaja tidak mau taat, lalu sengaja mencari tukang tenung atau peramal. Jadi bukan Tuhan membuang Raja Saul. Lalu firman-Nya kepada Samuel, "Aku sudah mendapatkan pengganti Saul, orang Bethlehem, anak Isai." Lalu pergilah Samuel ke Bethlehem. Nah, dikatakan Kisah Rasul 13 ayat 22 itu, "Aku telah mendapatkan pengganti Saul, seorang yang berkenan di hatiku, dan seorang yang akan melakukan seluruh kehendak." Pendengar yang terkasih, ketika Yahweh berfirman kepada Samuel tentang Daud dengan dua predikat yang luar biasa. Satu predikatnya, orang yang berkenan di hatiku. Yang kedua, Yahweh berkata, orang yang akan melakukan seluruh kehendak. Nah, ketika firman itu disampaikan kepada Samuel, yang luar biasa pendengar yang terkasih, Daud itu belum dipanggil, bahkan belum dipilih, belum diurapi, berarti Daud belum buat apa-apa untuk Bapa di surga. Tapi mengapa Yahweh sudah menetapkan dua predikat itu, bahwa dia adalah orang yang berkenan di hatinya, dan orang yang melakukan seluruh kehendak. Padahal Daudnya belum diapa-apakan. Lalu dari mana ayat di surga bisa menilai Daud seperti itu? Jawabannya adalah karena Daud adalah orang yang dilihat dari hatinya. Jadi Tuhan kita kalau melihat kita, bukan apa yang kita buat, tapi dia langsung menembus sampai ke dasar hati kita. Nah, bagaimana isi hati kita? Maka itu kok kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mengapa Tuhan kita begitu marah dan sangat tidak suka pada orang munafik? Wah, kalau kita lihat, apalagi dalam kehidupan Tuhan kita Yesus, begitu dia ketemu orang munafik, wah, ganasnya luar biasa. Istilah kita di Papua. Tapi kalau Tuhan Yesus ketemu orang berdosa, pemungucukan dan sebagainya, dia bisa begitu baik. Bahkan orang-orang itu bisa begitu dekat kepada Tuhan Yesus. Tapi kenapa orang-orang itu nggak bisa dekat kepada para Farisi, imam-imam, ahli Taurat? Tapi kenapa mereka dekatnya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan kita yang Maha tahu, kita nggak bisa suap dia dengan kepura-puraan kita. Maka itu hati kita harus kita jaga. Setelah kita lihat Daud yang bisa jaga hatinya seperti itu, sehingga sebelum dia bisa buat apa-apa untuk Tuhan, tapi Tuhan sudah menyatakan dulu siapa Daud. Yang kedua kita lihat Maria. Pernahkah pendengar terkasih kita menyadari ketika Maria dipilih, ingat pada zaman itu sangat banyak gadis, karena hukum yang berlaku sangat ketat. Begitu ketahuan orang berzina langsung dihukum mati dengan lemparan batu. Nah, ini Maria luar biasa. Saya pernah bayangkan begini, pendengar yang terkasih. Kalau Tuhan, ayah di surga, tidak menemukan sebuah syarat di hati Maria, betapa capeknya Gabriel ketika turun dari surga, harus keliling semua kampung, semua kota di Nazaret waktu itu. Kenapa? Karena nggak mungkin ada gadis bodoh yang tahu hukum pada zaman itu, berzina, mati. Apalagi yang dicari adalah gadis yang belum menikah tapi mau hamil. Bisa bayangkan capeknya Gabriel, dari satu rumah ketemu gadis tanya, kamu mau hamil nggak? Nggak mungkin mau. Keliling lagi ke rumah sebelah, ke rumah tetangga, lo terus gitu. Bayangkan. Tapi mengapa dari surga langsung Yahweh memilih Maria? Ternyata surga pun menyelidiki hati Maria, bahwa dia itu orang yang taat, yang hatinya itu bersih. Jadi itu yang dicari oleh Tuhan kita, yang hatinya bersih, yang hatinya murni, baru dia bisa baik kepada orang itu. Setiap pagi kalau kita bangun, jangan sibuk cari kopi, lalu ngitung saldo, lihat buku tabungan, saldonya berapa hari ini, jangan. Begitu kita bangun